Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Wijaya Agustin, NIM 20204063 dari kelas TMC Angkatan 2020. Akan mempresentasikan mengenai proposal metodologi penelitian yang berjudul Etnomatematika, Eksplorasi Geometri Transformasi melalui konteks Tugu Jaya Stamba, Nganjuk, Jawa Timur. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan ada 4 sub. Yang pertama ada konteks penelitian, yang kedua fokus penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada subbab konteks penelitian. Sebenarnya matematika yang berada di ruang lingkup kebudayaan Indonesia dapat diterapkan dan digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat kreatif dan inovatif. Sehingga dengan adanya matematika dalam budaya Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan budaya asli atau budaya yang luhur dan memiliki nilai tersendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, matematika seolah terlepas dari budaya, nilai sosial masyarakat, dan sebagian orang itu memandang matematika sebagai ilmu yang bias dan abstrak. Salah satu pembelajaran matematika yang berkaitan erat dengan budaya dan etnomatematika adalah pada materi geometri salah satunya. Dari hal ini, sehingga peneliti ingin menunjukkan bahwa kajian geometri transformasi berkonteks bangunan monumental termasuk Tugu Jaya Stamba di Nganjuk ini belum pernah dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bentuk nyata pada bangunan monumen Tugu Jaya Stamba ini dengan konsep matematika, sehingga sumber belajar bagi siswa pembelajaran itu tidak sekedar hanya dipelajari di kelas, tapi juga mereka bisa mempelajarinya di luar sekolah. Sehingga terutama kita bisa melihat dan mengamati dari siswanya itu dari segi monumen Tugu Jaya Stamba. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana etnomatematika, geometri transformasi melalui konteks Tugu Jaya Stamba Nganjuk. Yang kedua, bagaimana proses geometri transformasi terhadap konteks Tugu Jaya Stamba Nganjuk. Yang ketiga, bagaimana bentuk geometri transformasi terhadap konteks Tugu Jaya Stamba Nganjuk. Untuk selanjutnya subbab yang ketiga 1.3 tujuan penelitian. Di sini untuk tujuannya yang pertama untuk mengetahui etnomatematika geometri transformasi melalui konteks Tugu Jaya Stamba Nganjuk. Yang kedua, untuk mendeskripsikan proses geometri transformasi terhadap konteks Tugu Jaya Stamba Nganjuk. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk geometri transformasi terhadap konteks Tugu Jaya Stamba Nganjuk. Untuk subbab yang keempat atau 1.4 manfaat penelitian, ada dua bagi peneliti dan guru. Bagi peneliti, konsep-konsep matematika yang terdapat pada konteks Tugu Jaya Stamba itu dapat membuktikan bahwa ada keterkaitan antara budaya dengan matematika. Yang kedua, bagi guru, dapat membantu guru untuk menyampaikan materi matematika yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Di sini untuk bab 2 ada 2 sub. Yang pertama kajian teori, yang kedua kajian penelitian terdahulu atau penelitian terdahulu. Untuk yang pertama, kajian teori.
Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, materi tentang etnomatematika. Yang kedua, konsep matematika. Yang ketiga, geometri transformasi. Dan yang keempat, Tugu Jaya Stamba. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu kajian teori. Untuk kajian teori yang pertama, yaitu etnomatematika. Etnomatematika adalah matematika yang berkaitan dengan budaya yang ada, serta berkembang di dalam masyarakat yang bertujuan agar ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat lebih bermakna, yang bersifat konkret dan efektif karena diambil dari realita kehidupan. Untuk sub yang kedua yaitu tentang matematika. Matematika adalah sebuah ilmu pasti yang mendasari ilmu lainnya, sehingga matematika itu saling berhubungan dan berkaitan dengan ilmu lainnya. Matematika juga salah satu mata pelajaran yang menduduki peran penting dalam dunia pendidikan. Untuk sub yang ketiga yaitu geometri transformasi. Geometri transformasi atau biasanya disebut dengan transformasi adalah mengubah sistem koordinat titik atau titik-titik dari sebuah bangun menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan satu aturan tertentu. Untuk sub yang terakhir atau yang keempat tentang Tugu Jaya Stamba. Tugu Jaya Stamba, istilah Jaya Stamba sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jaya berarti kemenangan, kejayaan, dan tidak terkalahkan, sedangkan Stamba berarti tugu, pilar, atau tonggak, sehingga Jaya Stamba artinya tugu kemenangan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, transformasi arsitektur tradisional rumah adat Batak Toba di Toba Samosir. Untuk penulisnya Aaron Samosir. Yang kedua, eksplorasi etnomatematika pada monumen Tugu Kebulatan Tekad. Penulisnya Nani Thayyibatun Nikmah dan Rina Marlina. Untuk yang ketiga, studi etnomatematika Masjid Sunan Bonang dalam pembelajaran geometri. Penulisnya Sheila Jazizatul Izzah dan Putri Nur Malasari. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bab yang ketiga, metode penelitian. Untuk metode penelitian dibagi menjadi 9 subbab. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang keempat, data dan sumber data. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, instrumen pengumpulan data. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan data. Yang ke-8 teknik analisis data, dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu tahap-tahap penelitian. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada subbab yang pertama, 3.1, pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berbentuk kata-kata dan gambar. Sedangkan untuk jenis penelitian ini adalah penelitian etnografi. Etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis dalam kebudayaan pada kelompok masyarakat. Untuk subbab yang kedua atau 3.2 yaitu kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti sebagai instrumen pengumpul data yang utama. Peneliti juga sebagai pengamat penuh, di mana mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan dan sebagai pendukung dalam mengumpulkan data. Untuk subbab yang ketiga, yaitu 3.3, yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan di Jalan Ahmad Yani, Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki monumen berupa tugu. Oke, untuk selanjutnya data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara secara langsung oleh pemerintah kota,
di daerah Nganjuk dan hasil pengamatan secara langsung di tempat penelitian mengenai aktivitas observasi di Jalan Ahmad Yani, Panyaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk teknik pengumpulan data ada dua, yaitu metode observasi dan wawancara. Untuk instrumen pengumpulan data ada tiga, yaitu peneliti, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Untuk pengecekan keabsahan data ada triangulasi, di mana teknik peneliti membandingkan antara data hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya untuk teknik analisis data ada tiga, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk tahap-tahap penelitian ada 4, tahap pralapangan, tahap lapangan yang berupa wawancara kepada dinas pemerintah, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya ada sedikit kata-kata mengenai penelitian yang saya lakukan. Proses pembelajaran tidak hanya fokus di dalam kelas, melainkan dapat di luar kelas, yaitu dengan mengunjungi beberapa situs budaya dan dapat menemukan konsep matematika pada budaya tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.